Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini sama-sama kita akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, ayat yang sangat luar biasa, yaitu ayat ke-35 dari surah An-Nur, urutan surah yang ke-24. Ayat ini disadari oleh semua ulama kita, khususnya dari kalangan ahli hikmah, sebagai ayat yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Sehingga karena kedalaman maknanya, masing-masing ulama menyampaikan makna yang bisa mereka pahami, yang bisa mereka tangkap. Mari kita lihat sama-sama secara singkat kandungan dari surah An-Nur ayat 35 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi sujajah. As-sujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yukadu min syajaratin mubarakatin saitunatin la syarqiyati wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Allah adalah nama bagi Rabbul Alamin, bagi Rabb, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Dia mempunyai banyak nama. Namanya tidak hanya sebatas 99 nama seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Karena membaca atau mendengar hadis yang menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahidah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Tapi hadis tersebut tidak berhenti sampai di situ. Nabi lanjutkan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasainya dia masuk surga. Tapi namanya Allah tidak sebatas itu saja. Di dalam satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bunyinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au ansaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan nama yang engkau miliki, yang engkau sematkan, berikan pada dirimu, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan di sisimu pada ilmu yang gaib. Jadi ada nama Allah yang hanya Dia yang tahu. Ada namanya yang diajarkan pada orang-orang tertentu. Ada yang disebut di dalam kitab, di dalam Al-Quran misalnya. Nah, dari sekian banyak nama Allah SWT, namanya yang unik adalah Allahu. Nama ini terdiri dari 4 huruf. Huruf alif, huruf lam, dan huruf H. Allahu. Ketika misalnya dicoba kita hilangkan satu persatu huruf-hurufnya, tetap akan menunjuk kepada dirinya. Huruf pertama dihilangkan, bacanya apa? Lillah, miliknya Allah. Huruf kedua dihilangkan, lahu, kepunyaannya Allah. Huruf ketiga dihilangkan, huwa, dialah Allah. Kalau yang dihilangkan misalnya huruf yang kedua saja, bacanya apa? Ilahun, Tuhan. Kalau yang dihilangkan misalnya huruf yang kedua dan ketiga, bacanya itu juga menunjuk kepada Allah SWT. Sehingga salah satu zikir dari Nabi Ibrahim AS itu maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Awwahun, yang banyak mengucapkan Begitulah manusia tidak bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah disebut dalam Al-Quran sebanyak 2698 kali. Yang terbanyak di antara nama-nama yang lainnya. Allahu nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Cahaya itu makhluk. Maka tentu Allah bukan cahaya dalam makna bahasanya. Maka yang dimaksud di sini adalah Allahu munawwir, Allah yang mencahayai, yang menerangi, yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalun nuri, perumpamaan nurnya. Sekurang-kurangnya dua pandangan ulama kita tentang makna nuri. Sebagian ulama memahami nurihi yaitu qalbul mu'min, hatinya orang beriman. Seperti seorang ulama tafsir yang bernama Atha, semoga Allah merahmatinya. Sebagian ulama yang lain memahami bahwa nurihi adalah an-nur al-Muhammadi, seperti Sa'id bin Jubair, semoga Allah merahmati beliau. Masalun nuri, perumpamaan nurnya Allah, yaitu an-nur al-Muhammadi. Mengapa Allah menyandarkan nur Muhammad kepada dirinya? Idafatut tasyrif, menyandarkan untuk menunjukkan kemuliaan. Sama dengan Baitullah, rumahnya Allah. Allah tidak butuh rumah, tapi disandarkan kepada dirinya Baitullah untuk menunjukkan kemuliaannya. Begitulah kita memahami ayat-ayat ketika Allah menyandarkan makhluk kepada dirinya untuk kemuliaan. Idafatut tasyrif. Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 istilah yang mempunyai hakikat yang sama. Menurut Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar fima yahtaju ilaihi abrar. Keempat istilah itu adalah nur, an-nur al-Muhammadi. Yang kedua ruh. Kemudian yang ketiga al-aqal, dan yang keempat al-qalam. Hakikatnya sama, al-haqiqatu al-Muhammadiyah. Ada juga yang mengurut. Pertama nur, kemudian jadi ruh. Setelah itu al-jism al-Muhammadi. Apapun itu adanya nur al-Muhammadi, an-nur al-Muhammadi, makhluk yang pertama Allah ciptakan. Masalun nuri, perumpamaan nurnya seperti miskat. Apa itu miskat? Kalau ada satu tembok atau satu dinding, kemudian dilobangi, hanya tidak tembus sampai ke belakang, ya, maka itu namanya miskat. Jadi lubang di dinding atau di tembok yang tidak tembus sampai ke belakang, miskat. Tujuannya apa? Untuk menjadi tempat meletakkan misbah, pelita. Jadi miskat, satu lubang di tembok, ditempatkan misbah di situ. Kemudian misbah fi sujadah, di dalam kaca. Ini bahasa perumpamaan. Miskat itu adalah al-jisim al-Muhammadi, jisimnya Rasulullah. Kemudian misbah itu adalah sadrun Nabi, dadanya Nabi. Lalu kemudian sujadah itu adalah qalbun Nabi, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dipahami nurihi dengan an-nur al-Muhammadi. Tapi kalau dipahami dengan orang yang beriman, maka miskat adalah tubuh kita ini. Kemudian misbah adalah dada kita. Dan sujadah adalah hati kita. Tidak bertentangan, karena Rasulullah SAW adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman. Beliau adalah imamul muttaqin dan awalul mu'minin. Maka beliau yang aula, lebih pertama kali masuk dalam kategori itu. Nah, as-sujadah, kaca itu, hati Nabi atau hati orang beriman, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang berkilau. Bisa dibaca durri, durri artinya mudi lizati, bercahaya pada dirinya. Ada yang membaca dirri. Kalau dirri dengan dikasrah huruf dalnya dan hamzah di belakang, dirri dafi nur ilal kharij, dia mendorong cahaya keluar, berarti mudi li ghairi, menyinari yang lain. Ada juga yang membaca durri hamzah di belakangnya. Intinya dua maknanya, bahwa
bahwa durri atau durri mudi li dzatihi mudi li ghairi, bercahaya pada dirinya dan menyinari yang lain. Yukadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dari syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Maksudnya apa? Bahwa cahaya ini berasal dari sumber yang satu, yaitu Ahad. Nur al-Muhammad dia berasal dari Ahad, berasal dari sumber yang satu. Zaitunah, kemudian dia menghasilkan zaitunah, minyak zaitun. Maksudnya apa? Rahmat. Maka Rasulullah SAW adalah rahmat. La syarqiyah wa la gharbiyah, tidak di timur, tidak di barat. Ibarat cahaya yang ada dalam satu ruangan, dia menyinari seluruh ruangan itu tanpa membeda-bedakan. Dan cahaya tidak berkurang pada satu tempat yang ada di dalam ruangan. Rahmat pada diri Rasulullah SAW dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak di timur, tidak di barat, artinya meliputi semuanya. Maka beliau bukan hanya rahmat bagi orang beriman, tapi juga bagi orang yang tidak beriman. Bahkan bukan hanya bagi manusia, rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu tidak di timur, tidak di barat. Yakadu zaitu hayuti, minyaknya hampir-hampir bercahaya. Walau lam tamsasunak, meskipun api tidak menyentuhnya. Api itu sesuatu yang membakar. Ini adalah syariat. Kewajiban-kewajiban agama yang dirasakan sebagai taklif, sebagai satu beban secara lahiriah. Tapi secara hakikat agama ini adalah nur, cahaya, menyenangkan, menyejukkan, mendamaikan. Meskipun tanpa dibebani dengan syariat-syariat tersebut. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurul hidayah ala nuril istiqamah. Kalau ada yang istiqamah menjalankan syariat, maka Allah akan terus-menerus memberikan nur hidayah, nur petunjuk kepadanya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Maka selalu minta nur kepada Allah SWT. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Minta nur kepada Allah SWT. Kita minta nur kepada Allah SWT di hati, di lisan dan seluruh anggota tubuh. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di hatiku ada nur. Wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, pada lisanku ada nur. Wa fi sam'i nura, pendengaranku ada nur. Wa fi basari nura, penglihatanku ada nur. Di depanku ada nur, di belakangku ada nur, di atasku ada nur, di bawahku ada nur. Bahkan Allahumma atini nura, berikanlah kepada saya nur. Bahkan waj'alni nura, jadikan saya nur. Wa yadribullahu amsal, Allah membuat perumpamaan linnas bagi